memang benar Ronaldo juga jarang banget melakukan itu, apalagi ketika bola masih di Sanchez ya, di kiper Brighton itu Ronaldo jarang untuk nge-press. Malah Bruno Fernandes yang bolak-balik tuh langsung menekan dari garis pertahanannya Brighton. Bahkan Bruno Fernandes yang bolak-balik ngamuk, woi gue udah neken nih, kok lo pada nggak ngelakuin hal yang sama sih? Halo, selamat malam, salam sehat buat sahabat Sonora semuanya. Senang sekali malam hari ini saya untuk kembali hadir di acara Sporta kerjasama antara Radio Sonora dan bolasport.com. Dan malam hari ini kita akan bicara mengenai babak 16 besar Liga Champions, di mana beberapa pertandingan sudah berlangsung ya semalam dan 2 hari yang lalu. Dan tentunya malam hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani teman-teman dari bolasport.com. Ada Berry Bagja. Halo Ber, selamat malam. Halo Mas. Salam sehat ya. Sehat-sehat. Paling penting. Kemudian ada Septian Tambunan, YouTuber kita nih. Halo Ian. Halo Mas Santo. Salam sehat ya. Salam sehat Mas Santo. Salam sehat. Sebelum kita bahas ya, topik kita malam hari ini mengenai babak 16 besar Liga Champions. Mungkin di awal teman-teman dari bolasport.com bisa menyampaikan nih berita-berita apa aja yang hadir di bolasport.com yang paling baru nih. Siapa? Berry atau Ian? Kita cari dulu Mas. Kebanyakan berita sekarang sih masih seputar ini ya, Liga Champions. Iya betul, masih ramai banget nih. Yang lagi diomongin. Di antaranya itu perihal Kylian Mbappe sih masa depannya. Kan banyak dibilang dia tuh kemarin tuh sekaligus ajang pembuktian apakah dirinya benar pantas pindah ke Madrid seperti itu. Iya, jangan udah dibisikin kemarin ya. Lo pindah aja gitu ya. Jadi dia jadi ini nandain calon majikannya katanya gitu. Itu Spanyol gitu. Calon majikannya kalah tipis nih. Terus juga ada ini juga yang masih ramai sih seputar ini ya calon pelatih MU ya masih ramai banget sih yang masih dikabarin antara Pochettino, Luis Enrique, Erik ten Hag. Ya, karena Ralf Rangnick memang buat sementara ya, dan mungkin buat melatih akademi MU mungkin ya, Ber ya. Dia nanti perannya naik jadi peran konsultan di klub. Macam pencari talent juga ya, talent buat. Jadi dia pokoknya ya untuk naik ke posisi dewan klub lah, dia ngasih konsultasi untuk termasuk talent scout juga, bursa transfer dan marketing klub seperti itu sih. Jadi jangkauannya lebih luas daripada sekadar seorang pelatih. Iya. Makanya gegen pressingnya juga belum maksimal ya, Ian dan Berry. Ini dia nih Mas Santo. Bahkan kemarin sebelum kalau di FPL kan Man United abis double game week ya. Iya. Sebelum double game week kan sempat dicadangin tuh Cristiano Ronaldo lawan Burnley. Katanya alasannya karena Edinson Cavani lebih bisa untuk mengejar bola, lebih ngotot gitu kan. Perasaan kalau dilihat dari fisik dan kontribusi gol, Cristiano Ronaldo udah jelas yang paling the best-nya MU gitu. Kok bisa-bisanya si Ronaldo malah dicadangin gitu. Emang sih terkadang kayak misalkan kita nonton di pertandingan terakhir Manchester United nih, pas di Old Trafford itu lawan Brighton. Emang di babak pertama tuh kalau dibilang gegen pressing atau pressing tingkat tinggi itu nggak kelihatan. Memang benar Ronaldo juga jarang banget melakukan itu, apalagi ketika bola masih di Sanchez ya, di kiper Brighton itu Ronaldo jarang untuk nge-press. Malah Bruno Fernandes yang bolak-balik tuh langsung menekan dari garis pertahanannya Brighton. Bahkan Bruno Fernandes yang bolak-balik ngamuk, woi gue udah neken nih, kok lo pada nggak ngelakuin hal yang sama sih? Seolah-olah tuh Bruno Fernandes mengatakan hal tersebut. Tapi Ronaldo ketika keran golnya kebuka di babak kedua akhirnya menjebol gawang Brighton, itu dia baru ngotot, baru tuh lari yang super kilatnya muncul tuh, mau ngotot ngejar bola. Tapi di babak pertama benar-benar mampu. Jadi emang kalau dibilang gegen pressing atau profesor atau guru dari segala ya gegen pressing si Ralf Rangnick ini itu belum benar-benar kelihatan sih Mas Santo. Malah kelihatan Klopp ya. Yes, betul. Ya, soalnya gini, kalau saya ngelihat si Rangnick itu kan dia terbiasa makanya dia bikin filosofi gegen pressing karena dia membentuk dari nol gitu. Dari tim yang benar-benar punya filosofi untuk berkembang, terus pemain muda juga. Sementara di MU kasusnya beda.
Betul. Dia menangani sebuah tim yang pemainnya levelnya udah jauh lebih tinggi daripada tim-tim yang sebelumnya dia pernah latih. Iya. Jadi dia nggak mulai dari nol ibaratnya. Makanya ya harap maklum lah kalau emang filosofinya memang belum termanifestasi secara sempurna seperti sekarang. Harusnya kalau mau ya harus bongkar lagi kalau menurut saya, karena squad yang ada sekarang emang nggak mendukung untuk aplikasi filosofi gegenpressing. Malah banyak yang bilang itu bukan gegenpressing tapi depressing. Untuk di beberapa pertandingan ya, cuman di beberapa pertandingan juga kadang-kadang kelihatan gitu. Dengan contohnya ada Ronaldo, satu klip video kita bisa lihat Ronaldo tuh rela lari sprint dari lini belakang ke lini depan terus bolak-balik. Mungkin katanya itu salah satu instruksi dari Rangnick. Cuman ya kita kan nggak tahu ya namanya ya bintang sekelas Ronaldo gitu, apakah dia mengendalikan ruang ganti seperti isu yang banyak berkembang ini. Cuma kan manajer United pasti nggak bisa maklum ya, karena target kan 4 besar nih. Kira-kira kesampaian nggak nih di akhir musim? Kalau menurut saya Mas Hanto ya, buat 4 besar berat banget, karena pertama Arsenal udah makin solid lini belakangnya. Sejak si Mikel Arteta nyintiin Tomiyasu di bek kanan, terus kiper juga Ramsdale, terus Ben White makin solid di lini belakang. Itu lini belakang Arsenal bersolid, sering banget clean sheet, bahkan Aaron Ramsdale sekarang pesaingnya tuh kalau untuk urusan clean sheet atau dapat bonus kalau di FPL itu sama kiper Wolves kan, Josesa. Itu dua-duanya benar-benar bagus banget. Dan Arsenal tuh kalau misalkan lawan tim kecil alias yang kualitasnya di atas kertas di bawah mereka, itu seolah-olah 3 poin tuh pas di tangan Mas Anto. Bahkan terakhir di markas Wolves, Arsenal bisa menang dengan 1-0, bahkan sempat kehilangan Gabriel Martinelli yang kartu merah. Sedangkan kalau Manchester United dalam perburuan menuju 4 besar ini tuh sering kesandung sama tim-tim yang seharusnya bisa mereka takutkan, kayak misalkan Burnley tersandung, terus lawan Southampton tersandung, dan seringnya tuh di babak pertama bisa cetak gol, tapi di babak kedua kebobolan. Jadi ujung-ujungnya tuh hasil akhir seri dan kehilangan 3 poin. Nah itu yang bermasalah tuh kalau misalkan lawan tim yang di papan bawah yang nggak bisa konsisten, gimana kalau ketemu big match, Mas Angga? Iya, ini pilihannya sulit ya buat Rangnick ya, karena kan berapa pekan ini juga akan ketemu Atletico ya. Ini fokusnya ke Champion atau ke IPL ya, Ian dan Ber ya? Kalau menurut saya sih pertama kayaknya fokus 4 besar dulu ya, amanin jatah Liga Champions musim depan dulu. Kalau melihat komposisi skuad yang sekarang, memang kayaknya banyak yang bilang ini emang tim yang memang nggak dirancang untuk juara ya untuk saat ini. Jadi target-target yang paling realistis itu tadi, amankan 4 besar dulu, agar masalahnya jatah Liga Champions itu akan sangat berpengaruh pada komposisi tim musim depan. Dengan kedatangan pelatih baru, pemain baru juga pasti pengennya pilih tim yang tampil di Liga Champions kan. Betul. Bakal susah untuk narik pemain yang untuk tim yang cuma tampil di Liga Eropa gitu. Iya, ini kemungkinan Ronaldo gimana nih masa depannya di United? Karena kan waktu si Rangnick ditanya beberapa waktu lalu ya sebelum melatih kan dia nggak suka main tua ya, kayak Messi, kayak Ronaldo. Iya, kalau menurut saya pribadi Mas Santo, ini tergantung dari Manchester United lolos nggak nih ke Liga Champions. Karena kocak juga kalau misalkan ngeliat pemain sekelas Cristiano Ronaldo yang udah bolak-balik rata-rata menciptakan di atas 10 gol per musim di Liga Champions, udah sering juara Liga Champions, tiba-tiba harus musim depan main di Liga Eropa. Apakah Ronaldo mau tuh menurunkan kasta kompetisinya, persaingannya ke Liga Eropa? Dan tergantung juga terkait keputusan Manchester United nantinya milih pelatih permanennya siapa nih. Gitu, karena pelatih yang bisa membawa United menjuarai Liga Champions seharusnya kan pelatih yang udah berpengalaman dan punya track record yang kredibel ya. Karena memang kayak kata Mas Berry juga, Ralf Rangnick ini terbiasa ngebangun tim dari nol, dan Rangnick kita tahu sebetulnya nggak ada dia punya sejarah tuh punya ngelatih tim besar, lebih ke kayak Schalke, Hoffenheim gitu. Memang tim-tim kecil tersebut bisa diangkat Rangnick dari kasta ketiga ke kasta kedua ke kasta tertinggi. Tetapi kalau pengalamannya belum ada ngelatih tim sebesar Manchester United yang pemain-pemain bintang itu punya ego tersendiri, bisa-bisa di ruang ganti seperti yang berkembang memang Cristiano Ronaldo yang pegang atau pemain-pemain senior United, bukan Ralf Rangnick, Mas Andri. Oke, cuma nama-nama seperti Pochettino gimana? Pantas nggak ngelatih United? Di Spurs saya juga nggak sukses amat nih. Gimana ya, Ber? Ya kalau melihat dari sisi ini ya, dari sisi pengalaman memang Pochettino terkenal bisa membawa Spurs sampai ke final lah, tim
tim dengan materi sekelas Tottenham aja bisa dibawa ke final. Gimana kalau Manchester United? Itu kan asumsi di atas kertasnya seperti itu. Yeah. Apalagi Pochettino memang diinginkan karena dia dianggap bisa membuat tim bermain bagus, dan hal inilah yang udah lama dirindukan sama fans United sepertinya. Yeah. Mereka ingin lagi melihat tim yang tampil cantik, bukan sekadar ya mungkin kemenangan memang yang utama, tapi juga melihat tim tampil baik, tampil menarik di depan supporter sendiri, itu tentu jadi nilai plus tersendiri ya. Makanya karena itu si Pochettino mencuat sebagai calon pelatih yang salah satu yang terkuat ya, jadi kandidat mengganti penerus Rangnick nanti. Oke, siapakah yang dipilih oleh manajemen United? Kita tunggu saja sama-sama ya. Sekaligus Anda bisa membaca berita selengkapnya di bolasport.com. Kita akan break dulu ya, Ian dan Berry. Nanti kita akan bahas prediksi babak 16 besar Liga Champions. Tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.